wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pers, kenalin aku Amelia Nurul Fatimah. Di sini, aku akan berbincang-bincang santai dengan salah satu guru PABP Semen 1 Banjaran. Nah, di sini udah ada orangnya loh. Halo Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Boleh nih Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh, siap. Hamdan, syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzina nabiyya ba'dah amma ba'du. Perkenalkan ya, Neng Amel. Bapak kebetulan di SMA Banjaran ini mendapatkan sebuah amanat yang cukup besar, yaitu sebagai guru PABP, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Malah kalau kata Pak Ismail, itu tidak ada kata pengkhususan Islamnya loh. Artinya semua agama. Kan Bapak kaget ya, kalau misalkan Bapak harus mengajarkan selain agama Islam. Wah, kaget betul Pak Ismail kan ya? Tuh, betul Pak Ismail. Jadi PABP itu umum, bukan hanya mengajarkan yang muslim saja. Dan itu adalah berat gitu. Nah, untuk sekarang Bapak kebetulan amanatnya itu ngajar di kelas 12. Jadi nanti kalau anak-anak naik nih sampai kelas 12, insya Allah kita ketemu di kelas ya. Oke. Siap. Oke, berarti Pak Iqbal ya? Betul sekali. Alhamdulillah. Gimana nih Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat sampai sekarang. Bapak masih bisa bernafas dengan lancar, melaksanakan ibadah saum yang luar biasa begitu energik ya. Mudah-mudahan tidak lesu. Mungkin nggak tahu kalau di belakang kamera udah lesu ya. Karena gempur ya, itu anak-anak. Nah mungkin seperti itu. Iya, alhamdulillah kalau dalam keadaan baik. Semoga teman-teman yang menonton pun selalu dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Oke nih Pak Iqbal, sekarang kan lagi ada di bulan suci Ramadan. Tuh. Nah, dalam bulan Ramadan ini ada momen yang luar biasa banget nih Bapak, yaitu sering kita dengar dengan nama Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran. Betul. Nah, karena kan ini ada dua momen yang luar biasa gitu ya Pak. Nah, apakah malam Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran itu berbeda? Oke, siap. Jadi menurut takdir Allah ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar itu milik Bapak. Di atasnya itu ada kepala sekolah, ada guru-guru, juga siswa. Dan remote-nya adalah Bapak. Ini bukan podcast Pawang Lailatul Qadar kan ya? Bukan. Oh, bukan. Oh, maaf anak-anak. Jadi sedikit intermezzo ya, biar kita pembicaraannya lebih slow ya. Karena Bapak baru saja menemukan sebuah singkatan dari podcast itu sendiri bersama dengan Neng Amel. Jadi podcast itu adalah pembicaraan ya, atau perbincangan. O-nya itu adalah orang, kita orang kan ya? Iya. Kita orang. D-nya itu dalam, dan C-nya kita paksain yang dicondisi. A, S, T-nya itu adalah insya Allah aman, slow, dan tenang. Jadi kita santai aja ya dalam berdiskusi, nggak usah terlalu serius. Bapak juga udah bawa contekan di sini, biar kalian tahu ya, di sini nggak haram nyonteknya. Oke, yang haram itu apabila Bapak salah dalam menyampaikan. Begitu, Amin. Siap. Iya. Gimana? Pertanyaannya apa tadi? Apakah malam Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran itu berbeda? Oh iya, malam Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran. Oke, anak-anak juga Neng Amel, sebagaimana sering ya kita mendengar bahwa ada istilah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, ada juga yang disebut dengan istilah Nuzulul Quran. Sering kita mendengar. Dan sebelum masuk kepada persamaan dan perbedaan dari malam Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran, alangkah baiknya kita bahas lebih mendasar dulu. Jadi apa sih gitu ya Nuzulul Quran itu sendiri, kemudian apa sih yang disebut dengan Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, begini anak-anakku yang Bapak banggakan terkait dengan Nuzulul Quran ya. Jadi Nuzulul Quran itu secara bahasa atau bahasa gaul zaman anak sekarang itu adalah literally ya. Artinya adalah nuzul diambil dari kata nazala. Artinya secara bahasa ada dua. Pertama, artinya itu adalah turun atau sesuatu yang berjalan dari atas ke bawah gitu. Kemudian arti yang kedua secara bahasa adalah
menempati atau singgah. Namun menurut Ustadz Muhammad Abdul siapalah ya, lupa lagi, beliau mengatakan bahwasanya pengertian untuk nuzul Quran dikatakan turun atau menempati atau bersinggasana itu kurang tepat. Kenapa? Karena Al-Quran itu sebetulnya bukan material, melainkan makhluk Allah sama seperti kita. Gitu. Akhirnya, secara bahasa para ulama itu menyimpulkan nuzul Quran adalah pemberitahuan tentang Al-Quran. Begitu, itu secara istilah. Lalu secara bahasa ya, literally tadi. Lalu secara istilah, Al-Quran itu adalah proses atau kronologi pemberitahuan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu. Jadi itu yang disebut dengan nuzulul Quran. Sedangkan untuk prosesnya sendiri, nuzulul Quran itu ada 3 proses loh. Jadi proses pertama itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ke Lauhil Mahfuz. Kakak Anis, Neng Amel, Neng Amel tahu tentang Lauhil Mahfuz. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran surat Al-Buruz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lihat tuh contekan. Bal huwa Qur'anul Majid fi Lauhil Mahfuz. Nah, artinya adalah mereka yang mendustakan Qur'anul Majid, Quran yang mulia, fi Lauhil Mahfuz, yang berada di Lauhil Mahfuz. Nah, ini tahapan pertama dari nuzul Quran itu, dari Allah Subhanahu wa taala turun ke Lauhil Mahfuz. Kita sedikit intermezzo ke samping. Seringkali ada sebuah ayat Al-Quran yang kita pahami itu sedikit keliru. Jadi ada ayat yang berbunyi seperti ini, la yamassuhu illa mutahharun, gitu kan? Pernah dengar ya? Itu biasanya tertulis di dalam mushaf Al-Quran, la yamassuhu illa mutahharun, yang artinya kurang lebih adalah tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali orang yang suci. Nah, anak-anak, artinya tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran kecuali orang yang disucikan, yaitu Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Kalau anak-anak penasaran, silakan boleh buka di Google, lihat ayat sebelumnya. Itu ayat sebelumnya berbicara tentang Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Jadi tidak ada yang bisa menyentuhnya. Kita tidak bisa, jin juga tidak bisa, hanya satu orang, yaitu para malaikat. Karena malaikat sudah disucikan dari berbagai hawa nafsu dan tidak mungkin salah. Itu intermezzonya ya. Sip. Jadi Al-Quran tahap pertama itu ke Lauhil Mahfuz. Lalu tahapan yang kedua adalah ketika dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izza fis sama'id dunia. Dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izza. Atau mungkin bisa sedikit dipahaminya itu adalah perpustakaan dunia. Wah, luar biasa. Di mana di perpustakaan tersebut termuat berbagai informasi dari awal penciptaan bumi sampai hari kiamat. Ini sebagaimana yang dikutip di dalam Quran surat Al-Qadar. Tahu kan ya Al-Qadar? Teh Amel tahu nggak Al-Qadar? Coba ditalah. Tahu nggak? Enggak ya kayaknya. Pernah dengar? Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Qadri loh, hati. Jadi di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memfirmankan inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini jadi titik balik kaitan antara nanti nuzul Quran dengan Lailatul Qadar. Proses yang kedua ini yang dinamakan Lailatul Qadar. Jadi turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz itu dikopi langsung ke Baitul Izza was-Sama, dan proses itu disebut sebagai Lailatul Qadar. Nah, proses yang ketiga itu dari Baitul Izza menuju ke
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Dari Lauhul Mahfuz langsung nih ke Baitul Izzah, semua 30 juz. Ini disebutkan di sini unzilal Qur'an jumlatan wahidah fis sama'i dunya. Fis sama'i dunya fi lailatul qadri, tsumma unzila ba'da dzalika fi 20 sana. Jadi di sini dikutip dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Ibnu Abbas bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan secara menyeluruh fis sama'i dunya, ke langit bumi. Kemudian, nah ini ada kemudian, ba'da dzalika fi isrina sita. Artinya yang proses ketiga itu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Dari mulai wahyu yang pertama yaitu Quran surat itu yang ayat apa ya? 1-5. Oh iya, apa itu ya? Lupa lagi. Kameramen ada yang tahu nggak? Oh nggak tahu. Masih senyum-senyum masam nih kayaknya. Quran surat Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Nah itu wahyu yang pertama yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Itu 5 ayat pertama, begitu. Nah selanjutnya Nabi Muhammad itu menerima wahyu itu berbagai macam cara ya. Ada yang langsung bertemu dengan berdialog dengan malaikat Jibril. Kemudian ada bunyi gemerincing lonceng. Kata Nabi Muhammad sih itu salah satu proses turunnya wahyu yang paling berat katanya gitu. Ada juga lewat mimpi Nabi Muhammad. Nah itu proses juga pengertian dari nuzul Quran. Sedangkan untuk Lailatul Qadar, nah langsung berkaitan dengan nuzul Quran. Lailatul Qadar itu sendiri secara bahasa adalah malam yang mulia. Jadi Lailah, malam Al-Qadar itu adalah malam yang mulia. Lalu secara istilah malam Lailatul Qadar itu sendiri adalah malam ketika malaikat turun ke bumi, bertandang ke rumah-rumah kaum muslimin, melipat gandakan pahala, memberikan ampunan yang luar biasa, dan dikatakan khairum min alfisah, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah itu pengertian dari malam Lailatul Qadar juga nuzul Quran begitu. Adapun untuk Lailatul Qadar ada sedikit tambahan yang lupa. Apa-apa lupa, wajar, manusia woi ya, santai aja. Nah untuk Lailatul Qadar itu sebetulnya ada 2 pemahaman ya. Jadi yang pertama adalah yang tadi ketika Al-Quran turun dari yang pertama itu apa Teh Anissa? Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah. Itu adalah Lailatul Qadar yang hanya terjadi 1 kali seumur dunia. Jadi tidak akan terulang lagi. Lalu Lailatul Qadar yang kedua itu, ini sebagaimana sabda Nabi ya, Lailatul Qadri hiya fi kulli Ramadan. Lailatul Qadar yang kedua yaitu turun pada setiap bulan Ramadan. Nah, sekarang ini kan bulan Ramadan nih. Artinya kita sudah harus mempersiapkan diri untuk kedatangan momen yang paling penting yaitu Lailatul Qadar. Siap-siap ya, stay tune aja di rumah, perbanyak amal dan ibadah. Oke, itu mungkin. Bapak, ini ya. udah dijelasin banget ya. Alhamdulillah. Kayaknya udah beres nih ya selesai. Terima kasih. Belum. Belum ya. Bapak, kalau malam Lailatul Qadar itu memiliki ciri-ciri khusus nggak? Oh, ciri-ciri ya. Oke, malam Lailatul Qadar ciri-ciri khusus. Jadi malam Lailatul Qadar itu putih, tinggi, cantik. Itu ciri-ciri wanita idaman kalian kan ya? Kalau ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu menurut Imam At-Tabari ya di dalam kitabnya Fathul Bari itu mengatakan bahwasanya tidak ada ciri-ciri secara fisik. Itu sering kita mendengar bahwa ketika bulan Ramadan pada 10 hari bulan Ramadan terakhir ya, akhir 10 hari akhir bulan Ramadan itu biasanya kalau bulan bersinar lebih terang misalkan atau suasana yang begitu hikmat, kemudian pohon-pohon yang tertunduk, artinya itu datang malam Lailatul Qadar. Nah, sebetulnya itu
tidak bisa dijadikan patokan bahwasanya oh benar nih malam Lailatul Qadar hadir pada malam itu menurut Imam At-Tabari. Nah sedangkan kalau kita merujuk pada dalil-dalil yang ada itu ada kemungkinan tiga ciri-ciri ya, tiga ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar. Nah yang pertama di sini dari hadis riwayat Muslim iltamisuha fi isrina awahir, sebagaimana yang tadi Bapak katakan, carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir. Gitu. Jadi makanya ketika 10 hari terakhir itu Nabi Muhammad itu mengencangkan sarung, artinya mengencangkan persiapan luar biasa untuk lebih meningkatkan ibadah. Malah ada istilah itu sekarang itikaf gitu kan, pernah dengar kan ya, Teh Anis, Teh Amer, Neng Amel pernah dengar kan istilah itikaf ya? Jangan sekali-kali kalian berubah jadi domba kap. Iya, Pak cenatong itikaf berarti itikaf mah domba kap mah gede teu bisa apa udah. Eta mah istilah tiditun, teu bisa dirubah. Jadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu insya Allah akan turun Lailatul Qadar. Lalu ciri yang kedua ya, Neng Amel, itu menurut hadis riwayat Bukhari dari Siti Aisyah, istrinya Nabi Muhammad SAW, bahwa taharraw Lailatul Qadri fil witri min ashril awahir. Witri min ashril awahir. Artinya adalah hari-hari ganjil. Nah, ini ada spesifikasi lagi ya. Tadi kan disebutkan adalah 10 hari terakhir. Dan Siti Aisyah mengatakan di 10 hari terakhir tapi di hari-hari yang ganjil. Itu baru kemungkinan ya. Kenapa Siti Aisyah bisa mengatakan di hari-hari yang ganjil? Sebetulnya ada hadis yang panjang ya, yang mungkin susah untuk Bapak hafal. Artinya kurang lebih seperti ini. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya itu sholat asar pada hari ke-20 ya, pada hari ke-20 setelah sholat asar Nabi Muhammad itu mengajak para sahabat, nanti setelah Isya kita akan sholat tarawih berjamaah gitu ya. Meskipun pada dasarnya pada awal-awal Ramadan Nabi Muhammad itu enggan untuk sholat tarawih berjamaah karena memang memberatkan jamaah. Jadi Rasul itu takut kalau tarawihnya itu memberatkan umat gitu. Karena tahu nggak, tarawihnya Rasulullah itu luar biasa loh. Rakaat pertama itu beliau membaca Quran surat Al-Baqarah. Subhanallah. Satu surat gitu loh. Satu ayat, satu Yes. rakaat. Satu rakaat, satu surat Al-Baqarah. Lalu yang kedua itu dilanjut dengan Quran surat An-Nisa. Bayangin coba 11 rakaat 11 surat terpanjang di dalam Al-Quran. Mungkin kita sudah melayang kayaknya ya ke alam mimpi ketika salam itu. Ya artinya takut Rasul itu memberatkan. Lalu kembali lagi ke tadi, ketika waktu asar Nabi mengajak para sahabatnya, yuk kita sholat tarawih berjamaah nih ya. Lalu pada Isya'nya itu kan sudah masuk nih tanggal 21 Ramadan kan. Jadi pergantian tanggal Ramadan itu sejak adzan maghrib. Malam sudah masuk tanggal 21 gitu. Rasul berjamaah dengan para sahabat. Itu luar biasa. Selesai sampai sepertiga malam. Artinya sudah mepet waktu subuh. Pulang ke rumah masing-masing, makan sahur, lalu sholat subuh lagi berjamaah. Itu luar biasa ketika zaman Rasul. Kalian sanggup enggak? Bapak enggak? Enggak. Kalian aja duluan ya. Nah itu yang luar biasanya dari Rasul. Lalu ketika tanggal 21 waktu sholat asar berjamaah, Rasul nggak bilang sepatah kata apapun. Artinya Rasul melaksanakan sholat tarawih itu di rumah masing-masing karena takut tadi memberatkan lagi gitu kan. Artinya kemungkinan Rasul setiap hari ganjil itu mengulangi lagi. Besoknya ketika Rasul itu tanggal 22 ya. Besoknya ketika tanggal 22 asar Rasul mengajak lagi, yuk para sahabatku kita tarawih berjamaah di masjid sampai sepertiga malam lagi. Kan luar biasa, dan sampai selesai sampai tanggal 29. Dan Rasul itu membiasakan pada malam-malam yang ganjil.
Karena mungkin Lailatul Qadar muncul pada malam di antara malam-malam yang ganjil. Itu ciri yang kedua ya. Lalu ciri yang ketiga di sini dikatakan adalah pada 7 hari terakhir, ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Taharrau Lailatul Qadri fi sab'il awakhir. Jadi carilah carilah malam Lailatul Qadar itu pada 7 hari terakhir. Begitu. Jadi kalau lengkapnya hadis ini mengatakan ketika kalian tidak sanggup untuk mencari di 10 hari terakhir, maka carilah di 7 hari terakhir. Itu tidak apa-apa. Jadi tenanamlah bahasa orang. Bahkan ada sebuah tambahan ya, mungkin tidak dicatat di sini. Ada seorang sahabat waktu itu pernah bercerita kepada Nabi, ya Rasulullah, saya bermimpi nih bahwasanya malam Lailatul Qadar itu datang tadi malam, gitu kan. Lalu Nabi Muhammad mengatakan kalau mimpimu demikian, maka memang Lailatul Qadar itu turun pada tadi malam, yaitu tanggal ke-27. Tapi bukan berarti hadis ini menspesialkan atau mengkhususkan oh ternyata Lailatul Qadar itu tanggal 27 nih, atau misalkan pada bulan-bulan yang pada hari-hari ganjil di 10 hari terakhir. Itu bukan mengkhususkan. Ini hanya sebuah temuan ketika Nabi Muhammad SAW gitu ya, di bulan Ramadan menanti malam Lailatul Qadar. Jadi poin pentingnya adalah dari 10 hari terakhir kita kencangkan sabuk, kita kencangkan sarung, beribadah lebih giat lagi. Sholat yang biasanya hanya sholat wajib, kita tambah dengan rawatib. Yang biasanya sedekah hanya 2.000, kita tambah 2 juta. Pada gengnya 200.000, pada kene 20.000. Yang penting keikhlasannya bukan jumlah. Oke, anak-anak. Lalu yang terakhir ya, ketika malam Lailatul Qadar, ada yang mengatakan bulan tadi kan ya, ciri-ciri secara fisik itu sebetulnya tidak ada. Itu hanya sebuah fata morgana bisa disebut ya. Jadi ketika kita sedang Bapak analogikan ya, ketika seseorang pertama kali jatuh cinta gitu ya, pandangan pertama ya, first crush, saya nyebutkan, nah, itu kan yang luar biasa adalah di mana lingkungannya itu merasa lebih baik. Seakan bunga itu menari-nari gitu ya, seakan ruangan yang bau itu wangi, seakan lagi. Kenapa? Karena pada momen itu dia jatuh cinta, artinya hatinya, batinnya merasa ada di puncak. Maka dari itu anak-anak, ketika malam Lailatul Qadar, lalu kita sedang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, lalu kita merasakan kenikmatan itu, maka mungkin saja itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, begitu ya, mungkin itu ciri-ciri yang oleh Bapak jelasin. Mungkin ada lagi dari hadis-hadis yang banyak. Begitu mungkin yang Bapak sampaikan. Siap. Lalu Pak, iya? apa aja nih keistimewaan malam Lailatul Qadar? Keistimewaan malam Lailatul Qadar ya. Kita buka paradigma lagi. Mana yang ketiga? Oh, ini. Keistimewaan malam Lailatul Qadar ini yang Bapak catat itu di sini ada 3 nih ya. Yang pertama sebagaimana Quran surat Al-Qadar tadi, khairum min alfisah. Lebih baik daripada 1000 bulan. Itu keistimewaannya ya. Artinya kalau misalkan kita beribadah 1 kali saja di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar, maka sama dengan kita beribadah selama 1000 tahun atau 1000 bulan atau 83 tahun. Luar biasa kan, sekali beribadah kan? Iya Pak. Itu luar biasanya malam Lailatul Qadar. Pak, kok bisa berkali lipat? Iya bisa. Kenapa? Karena begini. Nabi Adam alaihi salam itu usianya kurang lebih 1000 tahun. Nabi Nuh ya, itu usianya kurang lebih 950 tahun. Dan nabi-nabi yang lain itu hidup ratusan tahun. Sedangkan kita, umat Nabi Muhammad, mungkin kalau mencapai 100 tahun itu sudah banyak bonus dari Allah. Kenapa? Nabi Muhammad saja, Nabi kita hanya 60 berapa tahun? 60? Iya, bisa jadi 63 tahun. Jadi Nabi kita saja hanya 63 tahun ya. Kenapa? Gitu.
ini dikalikan 1000, untuk apa? Minimal kita mampu mengimbangi umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh dalam segi pahala, dalam segi beribadah. Itu akhirnya itu keistimewaan yang pertama. Lalu keistimewaan yang kedua adalah menurut sebagian ulama, jadi ketika seseorang itu mendapati bulan Lailatul Qadar dan kita sedang dalam posisi yang pas ya, sedang beribadah misalnya dengan hati yang terbuka, dengan tidak melakukan maksiat. Nah, ini dikatakan sebagai penentu amal dan pahala di masa depan. Gitu. Jadi kalau bisa diibaratkan seperti ini loh, Neng Amel. Presiden itu kan orang yang paling mulia ya di negeri Indonesia ini. Lalu kita mendengar kabar bahwasanya presiden akan datang ke SMA Negeri 1 Banjaran, katakanlah mungkin seperti itu. Maka semua kelas mempersiapkan kan ya, dari kepala sekolah sampai siswa, bahkan mungkin dari satpam sampai bawah, itu luar biasa mempersiapkan momen tersebut, kedatangan presiden ke sekolah kita. Lalu ketika presiden tersebut datang ke kelas kita, menyambut kita, bahkan mungkin memberi sepeda ya, sepeda motor mudah-mudahan, itu kan menjadi momen yang luar biasa kan ya. Se-Indonesia tahu bahwa kita ada di kelas tersebut. Se-Indonesia tahu bahwa SMA Banjaran gitu ya, ini seperti ini. Artinya adalah ketika kita kedatangan tamu yang luar biasa, derajat kita pun akan naik. Maka Lailatul Qadar ini bisa diibaratkan seperti itu. Ketika kita sudah siap hatinya, ketika kita sudah luar biasa dalam beramal, lalu malaikat turun membawa Lailatul Qadar ke rumah kita dan mendapati kita sedang beribadah, itu malaikat akan senantiasa menjaga, iya, menjaga kita dari kehidupan dunia juga akhirat. Kata malaikat, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa akhirah. Kita akan menjadi bodyguard, kita akan menjadi penjaga di kehidupan dunia dan akhirat. Itu kan luar biasa. Bahkan bisa dimuliakan di dunia ya. Misalkan dimuliakan secara harta, dimuliakan secara derajat, dimuliakan dari segi apapun itu. Bodyguardnya malaikat gitu kan, luar biasa. Insyaallah lah. Lalu keutamaan yang ketiga, yang ketiga adalah titik balik kemuliaan dunia dan akhirat. Ternyata tadi udah Bapak sebutin. Kemuliaan yang ketiga, hikmah kemuliaan. Keistimewaan yang ketiga adalah kita dilindungi oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin begitu ya keistimewaan malam Lailatul Qadar. Oke, selanjutnya. Bapak, untuk kita mencapai keistimewaan itu mungkin ada doa-doa. Doa ya, mantap. Nah, boleh nih Bapak memberitahu teman-teman semua apa sih doa saat malam nuzulul Quran dan Lailatul Qadar? Oke, doa pada malam Lailatul Qadar dan nuzulul Quran ya. Oke. Sebetulnya sih selama Bapak belajar agama ya, kemudian juga selama mempelajari ilmu agama, itu Bapak belum menemukan sebuah doa yang khusus gitu ya, atau mungkin karena ilmu Bapak yang masih di bawah gitu ya, doa khusus tentang malam Lailatul Qadar. Namun Bapak sering mendengar gitu, banyak orang atau banyak ustadz yang menyarankan sebuah doa nih ketika malam Lailatul Qadar. Bisalah mungkin kita amalkan ya, dan doanya memang setelah Bapak telusuri, teliti dan makna itu sangat dalam. Jadi doanya itu adalah Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun, tuhibul afwa, suka mengampuni. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Ini ya poin yang paling pentingnya nih. Bapak biar lebih ngena lagi nih kata afwa ya, afwa ampunan dari Allah. Ampunan dari Allah itu ada dua model sebetulnya. Yang pertama maghfirah, betul kan? Maghfirah itu ampunan. Lalu afwa juga ampunan. Ternyata dari dua pengertian ini ada detail yang berbeda. Kalau maghfirah, ampunan dari Allah berbentuk maghfirah, itu adalah ketika Allah mengampuni
dosa kita, tetapi nanti di yaumul hisab gitu ya, Allah memberikan raport kesalahan kita, ditulis di situ. Ini kesalahan kamu loh, pernah menyakiti seseorang. Lalu Allah menurunkan maghfirah. Oh ya udah, diampuni. Itu tidak jadi dosa. Kenapa? Karena orang tadi sudah mengampuni juga gitu ya. Artinya sudah memaafkan kesalahannya waktu masih hidup. Itu maghfirah. Perbedaannya dengan afwa ini yang luar biasa. Afwa itu dihapuskan bersih, tidak ada di dalam buku catatan amal ketika dihisab. Misalkan kita pernah berbuat salah karena menzolimi semut, misalkan ya. Apa bapak keker alit pasti nyosir di kieu hiji gitu kan ya. Jadi itu menzolimi semut. Kemudian kita bertaubat, lalu meminta ampunan Allah, afwa Allah. Maka itu akan dihilangkan dari buku catatan. Langsung. Jadi nggak dihisab lagi, nggak. Nih kesalahan kamu nih, enggak. Afwa itu udah bersih aja. Allah sudah mengampuni. Nah, itu perbedaan afwa dengan maghfirah. Maka ketika Bapak mengatakan bahwa doa tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa yang pendek, sedikit tapi maknanya dalam. Menghapuskan dosa dan tidak diungkit lagi. Susah ya? Menghapuskan dosa dan tidak diungkit lagi, apalagi perempuan ya. Ketika orang lain dosa kepada kita, susah untuk mengampuni. Meskipun kita sudah mengampuni, kita kadang terngiang-ngiang kan. Nah, gitu. Oke, mungkin itu ya doa khususnya. Tapi sebetulnya perbanyak doa, tidak hanya doa itu. Boleh doa kepada orang tua, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau misalkan doa sapu jagat ya, istilah orang Sunda itu, yang Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau doa apapun itu. Pak, dan saya mah nggak tahu atuh doa-doa, boleh baca nggak? Boleh. Pak, boleh nggak menggunakan bahasa sendiri? Boleh banget. Jadi doa itu ada doa maksurat yang memang sudah tercatat di dalam Al-Quran seperti ini, di dalam hadis seperti ini. Ada ghair maksurat, doa yang terucapkan oleh kita dengan bahasa kita sendiri. Kalau kalian berdoa dengan bahasa kalian lebih nikmat gitu ya, lebih hikmat berdoa dengan bahasa sendiri, ya apa salahnya? Tinggal lakukan. Ya Allah, di sepertiga malam ya, habis taraweh. Ingat, setelah taraweh tidak ada tahajud. Jadi taraweh itu adalah sholat malam yang diawalkan, hampir dekat dengan sholat isya ya. Jadi berdoa ketika sepertiga malam atau ketika sahur berdoa. Ku bahasanya lira uyos. Ya Allah, kayak nikah jeung si anu uyos. Tenang. Ideal dalam berdoa. Entong merenah. Ya Allah, uyos ami mah nikah jeung si anu ge, yang penting entong doa setinggi-tingginya, karena mungkin Allah akan mengijabah. Nah, begitu mungkin keistimewaan doa yang bisa kita ucapkan ketika datangnya malam Lailatul Qadar. Oke. Apa ini Bapak? Kalau untuk amalan-amalannya sendiri gitu, yang dapat dilakukan saat nuzulul Quran dan Lailatul Qadar itu apa? Selain beribadah? Selain beribadah ya, amalan ya. Amalan khusus juga nggak ada. Nah, berkaitan dengan amalan, tentu saja yang perlu kita lebihkan itu adalah amal ibadah. Sholatnya tentu kan lebih baik. Yang biasanya kita sholat tanpa menghayati ya. Biasanya kan orang itu Allahu Akbar. Kalau jadi makmum ya, Allahu Akbar. Ingatan kita kemana? Kita fokus dengan bacaan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika imam mengucapkan bismillah, kita maknai dengan menyebut nama Allah. Oh ya, menyebut nama Allah. Kita hayati. Itu insya Allah ketika sholat lebih bermakna dan lebih nikmat dalam sholatnya. Sunatnya, kemudian amalannya itu banyak lah. Amalan di luar ibadah boleh. Amalan di luar ibadah juga banyak yang bisa kita lakukan selama malam Lailatul Qadar. Kalaulah misalkan seorang ayah yang bekerja mencari nafkah, tidak sempat untuk itikaf lah katakanlah gitu ya, karena dia harus bekerja malam hari demi menghidupi istri dan anaknya, itu pahala luar biasa buat dia, buat ayah tadi. Ketika misalkan seorang anak
pada malam hari itu belajar. Kita ya siswa kalian, malam hari belajar nih karena saya tuh semangat ingin lulus di perguruan tinggi misalnya. Saya ngapalkan setiap malam membaca, itu juga bisa pahala. Bahkan Allah muliakan orang yang sedang melakukan amalan tersebut. Itu di luar ibadah. Bahkan mungkin saja ketika malam Lailatul Qadar kita menghafal, malaikat menyaksikan, mendoakan kita lulus ke perguruan tinggi, itu kan luar biasa. Betul kan ya? Biasa banget. Itu amalan yang bisa kita lakukan. Ya. Selanjutnya, Bapak, bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk memaknai malam Lailatul Qadar ini? bagaimana kita cara memaknai malam Lailatul Qadar ya? Cara memaknainya adalah kalau bisa menurut Bapak ya, sebagaimana tujuan dari Ramadan itu sendiri ya, dari saum itu sendiri adalah untuk menahan hawa nafsu ya, wabil khusus hawa nafsu agar kita tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan maksiat atau hal-hal yang bisa menghapus amal soleh dalam saum Ramadan. Amalnya apa tadi teh? Memaknai. Memaknainya adalah kita senantiasa berzikir. Yes, dimaknai dengan Nabi Muhammad saja memaknai malam Lailatul Qadar itu itikaf loh. Jadi beliau dengan para sahabat berdiam diri di masjid gitu ya selama 10 hari terakhir. Itu tidak pulang ke rumah. Gitu di masjid itu. Kalian boleh melakukan, tapi ingat jangan ketika itikaf itu kalian main Mobile Legends. Oke, Bapak juga masih main nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Main PUBG, mabar di masjid itu bukan memaknai. Jadi ketika itikaf di masjid itu kalian full benar-benar berzikir kepada Allah, membaca Quran, gitu kan. Kemudian kajian, berdiskusi tentang keagamaan, sharing pendapat. Bukan buat ramai di masjid, komo, Jadi itu hal-hal yang bisa memaknai bulan suci Ramadan. Pak, saya nggak bisa itikaf nih, ada kegiatan lain. Oke, boleh kalian berzikir saja dimanapun kalian berada. Insya Allah itu bisa memaknai malam Lailatul Qadar. Oke. Bapak, hikmah apa saja yang bisa kita dapat dari malam Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar? Hikmah. Ya. Hikmah tadi dikatakan adalah nikmat iman. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar bagaikan melihat istrinya pada pandangan pertama. Can beristrinya, alhamdulillah. Melihat lawan jenis pada pandangan pertama. Itu nikmat bro. Yes. Itu kenikmatannya. Ibadah lebih mantap. Kemudian yang kedua adalah jernih pikiran. Gitu. Demikian hutang. Karena yakin suatu saat ketika kita berusaha, Allah akan mengizinkan kita untuk melunasi. Kita baru dah kayaknya macam gak ada hutang. Kayak gak ada hutang biar tong. Yang ketiga adalah ruh jadi tenang. Jadi terkadang seperti ini. Ada orang yang hartanya melimpah. Ada orang yang badannya atau jasadnya itu sehat, pikirannya tenang. Tapi ruhnya enggak. Pernah nggak? Pernah. Ada satu contoh. Tahu nggak vokalis band yang ternama? Salah satu grup band yang Bapak suka? Rapper. Linkin Park. Nggak tahu? Allahu Akbar. Kalian nggak tahu Linkin Park? Mungkin ada yang tahu ya Linkin. Tahu nggak siapa vokalisnya? Vokalis Linkin Park. Siapa vokalis Linkin Park? Chester Bennington. Terima kasih untuk kameramen. Chester Bennington. Dia punya karya, dia punya harta. Tapi pertanyaannya, kenapa dia bunuh diri? Chester Bennington itu artinya apa? Dia tidak memiliki ketenangan ruh. Maka dari itu orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar insya Allah sanajan tegaduh arkas, gitu ya. Sanajan besok sahur naon teu apa, buka naon teu apa, tapi dia hatinya tenang. Malaikat berbisik, ala takhafu wa la tahzanu. Jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa sedih. Kenapa? Karena suatu saat Allah akan menghilangkan itu semua. Oke, mungkin itu ya yang Bapak sampaikan.
Kalau misal Lailatul Qadar itu berarti tidak ada tanggal tertentu ya? Malam Lailatul Qadar itu tidak ada tanggal tertentu. Kita cari saja dari 10 hari terakhir. Meskipun banyak keterangan 7 hari terakhir, hari-hari ganjil di 10 hari terakhir, tanggal 27. Enggak, Rasul saja nggak tahu kapan waktunya malam Lailatul Qadar. Hikmahnya adalah kenapa? Agar kita memaksimalkan 10 hari terakhir, begitu kan. Kita juga kalau misalkan mau lulus nih, kelas 10 santai, kan? Kelas 11 lumayan lah, lebih santai. Nah, baru kelas 12 kita kan sibuk. Setelah lulus kita mau jadi apa, persiapan ujian, persiapan sebagainya. Artinya Ramadan itu adalah 10 hari terakhir itu adalah kelas 12-nya orang mukmin. Luar biasa, sangat gitulah. Begitu. Kalau misalkan untuk untuk nuzul Quran apakah ada tanggal tertentu? Nuzul Quran, untuk nuzul Qurannya sebetulnya tidak ada yang tahu kapan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izza. ke Baitul Izza. Jadi tidak ada waktu yang pasti, namun gitu para ulama itu menjadikan tanggal 17 Ramadan sebagai malam nuzul Quran karena wahyu yang pertama turun itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan atau tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi. Itu akhirnya ya udah kata para ulama mungkin ini malam nuzul Quran nih, malam pertama kali Quran turun, tapi wallahu alam ya, hanya Allah yang mengetahui. Nabi pun nggak mengetahui begitu. Oke, baik nih Bapak. Dari tadi kita membahas materi. Betul. Nah, boleh nih Bapak menceritakan kisah para nabi yang terjadi di malam nuzul Quran atau malam Lailatul Qadar. Boleh diceritain sedikit untuk teman-teman nih sambil menemani ngabuburitnya, jadi sambil menemani. Benar. Nggak apa-apa. Apa ya? Kita berbincang santai. Podcast. Ingat tadi judulnya podcast. Nah, untuk kisah sahabat ya anak-anakku, sebetulnya Bapak mencari kisah sahabat itu lebih lebih secara general lah, tidak mengkhususkan pada malam Lailatul Qadar. Namun ada satu hadis yang menarik nih, terkait dengan malam Lailatul Qadar. Jadi pada waktu itu ada 2 orang sahabat nih yang memperdebatkan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Muncul bahasa Sunda kieu. Urang kamari mimpi ya Lailatul Qadar, ada urang bisa paget naon sih bahasa Sunda teh. Pokoknya 2 hari ke belakang eta debat. Asli debat para sahabat. Lalu Nabi Muhammad SAW datang menengahi. Hampir saja malam Lailatul Qadar turun pada malam ini, tapi nggak jadi senasar Nabi karena beliau sahabatnya berdebat mengenai hal tersebut. Ya mungkin itu kisah lah ya, hanya sebuah mungkin secerca cerita dari malam Lailatul Qadar. Begitu. Berarti dan ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Karena saya udah berapa menit kameramen di sini? Udah lebih lah ya. Tadi juga kameramen 14 menit. Sip, terima kasih ya. Gimana nih teman-teman, gimana kan sangat berbobot sekali berbincang-bincang kali ini gitu. Insyaallah mudah-mudahan jadi ilmu buat kalian ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Iqbal atas Sama-sama. Ya. Dari Bapak dulu ya, Bapak Ketua. Terima kasih ya anak-anak siswa-siswi SMA 1 Banjar yang telah menyaksikan podcast ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini, berdiskusi obrolan santai dengan Neng Amalia itu menjadi ilmu yang luar biasa, kemudian bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kebetulan sebentar lagi 10 hari terakhir Ramadan ya, siap kencangkeun sarung, gerak ke masjid budak lalaki, sholat tarawih berjamaah, insya Allah berkah. Yuk, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak sekali lagi. Ayo nih teman-teman, 10 hari terakhirnya dikencengin lagi sarung untuk beribadahnya ya. Gaskeun. Iya, gaskeun. Ya udah, mungkin hanya sekian perbincangan kali ini. Saya Amelia izin pamit undur diri, dan Pak Iqbal pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.